billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatu wa salamnya buat curah kita kepada pimpinan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, juga sahabat sampai akhir. Yang saya hormati Ketua Beserta Jajaran Paguyuban Pusaka Bumi Pusaka Parangkuda, beserta juga Bapak Ibu sekalian, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangannya dari Polisi, terkhusus kepada Paguyuban juga beserta masyarakat yang ada di PPU Pusat Paguyuban. Apresiasi yang sangat besar, yang sebesar-besarnya. Karena apa? Terus juga mohon maaf yang saya tangkap tadi, ini kangen-kangenan kayaknya. Kangen-kangenan antar warga dalam hal ini ada pengurus Paguyuban. Yang namanya kangen-kangenan kan maklumnya semua tercurahkan, semua tertumpahkan. Ini adalah bukti kekayaan kita semua. Bukti, gak mungkin sama, tidak mungkin. Tapi perbedaan dijadikan suatu kekuatan buat semua. Kalau bisa apresiasi. Terkait mekanisme-mekanisme yang telah disampaikan dan hasil dengan warga, maka saja disepakati apa yang menjadi yang terbaik buat semua. Semua pun sama tujuannya. Pengurus Paguyuban, masyarakat, bahu-membahu sama tujuannya, mencari kebaikan, kan ya, mencari kebaikan, mencari kemaslahatan. Tapi sekali lagi yang namanya musyawarah itu pasti, jangankan dimanapun sama. Saya pun ketika rapat dengan RT dan RW sama, walaupun RT SK-kan oleh saya, ada kalanya RT pun Pak gini, itu adalah bukti kekayaan kita semua. Masyarakat yang ada di Baru Pusaka, memang saya di sini menjabat kepala desa udah hampir tahun kelima berakhir ya. Dan saya juga pernah berkonsultasi dengan mantan kepala desa yang dulu ketika proses perizinan ini, ternyata memang kepala desa yang dulu pun kurang begitu komunikasi katanya. Karena memang ada yang mengurus, saya dengar dari Pak Sekdes ya, ada yang mengurus, akhirnya kepala desa pun katanya tidak bisa begitu hadir. Beda dengan yang saya awal sekarang. Saya mengawal dua Perum sekarang, Perum BNI dan Perum Metro. Perum Metro udah hampir lebih dulu ya. Saya mengawal kemarin bermusyawarah juga malam minggu yang kemarin terkait limpahan. Itu yang sudah terbentuk RT dan melibatkan kita. Insya Allah, walaupun tidak secara fisik kita berperan serta, mungkin secara kebudayaan, karena titik lokasinya ketika akan kita anggarkan itu jelas. Desa Paguyuban, RT berapa, RW berapa. Jadi dalam hal ini juga mudah-mudahan berawal dari seperti ini. Apalagi apresiasi dan dukung terus segala pergerakan ataupun yang dilaksanakan oleh Paguyuban. Karena mohon maaf, saya tidak menyertakan tanda tangan di luar warga lain, baik forum ataupun Paguyuban di sini saja. Apa programnya, apa kegiatan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Lagi-lagi itu untuk mencari kebaikan kita semua. Jadi terkait untuk legalitas, memang kita juga berkonsultasi dengan semua pihak bahwasannya memang pun tidak melalui Paguyuban, atau banyak sekali adalah masyarakat yang di sini juga menanyakan kita. Pak Kades kumaha lamun perumahan Bumi Pusaka hayang membentuk RT dan RW. Dan memang kalau dibentuk satu RW, saya juga sudah bertanya ke Pak Adi kemarin, Pak Adi ayat tuh
di atas 150 penghuni yang tetap di sini. Jadi kalau misalkan minimal satu RW itu 3 RT, satu RT minimal 50 kepala keluarga. Itu ya. Setelah itu masing-masing kepala keluarga melakukan pindah yang dari Bogor, yang dari Bandung, yang dari manapun pindah menjadi RW 8, di RT 1, RT 2, RT 3. Kita akomodir semua untuk administrasinya dengan dinas kependudukan. Alhamdulillah juga secara pribadi saya lumayan dekat, sangat dekat dengan Kadis Disduk, Pak Amir, beliau mantan camat. Alhamdulillah kita berdekatan. Prinsipnya kita siap memfasilitasi, asalkan dengan catatan keluarga bersiap pindah. Kalaupun nanti misalkan satu RW RT 1 minimal 50 dan bersiap menjadi warga desa Parungkuda. Setelah itu terbentuk semua, setelah administrasi ada, kita laporkan ke DPRD sebagai pembina pembimbing desa. Kita sifatnya hanya melaporkan saja bahwa untuk desa Parungkuda ada penambahan RW-an. Nanti RW-nya didata, RT-nya didata, RT 1, 2, 3, plus ada pokoknya. Itu hanya pengesahan saja. Dikembalikan lagi ke siapa? Kepada Bapak Ibu sekalian. Apakah mau menempuh itu? Karena itu salah satu adalah Pak Andri, Pak Sugeng ya, sehingga dengan Pak Sugeng otomatis saya sangat semangat sekali. Karena pada intinya jangan sampai udah 8 tahun, udah 5 tahun tinggal di desa Parungkuda, tapi kita sulit menjangkau, kita sulit hadir. Untung sampai hari ini Bapak Ibu sekalian tidak ada menjas kepada kami, disepakati dan disampaikan kepada secara mayoritas masyarakat di sini apakah mau menempuh. Kalau bagi kami ya sangat bersyukur kalau itu memang mau dilanjutkan, dilaksanakan. Itu opsi pertama. Opsi kedua, kami pemerintah desa menyampaikan di sini kan ada fasilitas ya, fasilitas RT 1 RW 6. Suara dari warga fasilitas pun nyampe ke saya terkait ingin misah RT. Itu bisa, kalaupun bisa kolaborasi kan mangga. Kalaupun mangga, kan opsi ya, opsi namanya juga opsi. Jadi kalau RW 8 fasilitas RT 1 RW 8 misalkan opsi namanya. Plus di sini cukup minimal 2 RT itu juga memenuhi, maka silakan. Dan dilakukan dengan warga RW RT 1 RW 6. Itu hanya opsi dari kami ya. Kalaupun di sini warga Pusaka Parungkuda, Pak udah 200 kepala keluarga yang saya berdomisili secara permanen di sini, alhamdulillah. Jadi kita fokus saja di baru pusaka ini. Karena sekali lagi kami ingin hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, baik secara fisik ataupun secara administrasi, dan ke depan secara untuk masuk segala program-program. Walaupun sama dari disampaikan di dalam metro pun kami belum bisa masuk secara fisik. Terus kami tak ada jalan, bahkan di baru metro itu tinggal satu langkah atau pusat bisa program masuk. Jadi untuk hari ini di baru metro pun kami hanya sebagai pemberdayaan saja. Nah sekali lagi kami berharap kalaupun ke depan tindak lanjutnya seperti apa, kita satu pintu saja ya, Bapak Ibu sebagai sarana perwakilan dari masyarakat dari Pusaka Parungkuda ini kepada kami. Mungkin juga tadi sedikit saya menambahkan, Komandan, terkait ada keamanan di sini, alhamdulillah. Juga kalau memungkinkan di salah satu warga juga boleh dimasukkan kilimas kita, tapi dengan catatan yang berdomisili di minimal di fasilitas saja ya. Yang kamu udah jadi warga Parungkuda, karena di data itu kalimas itu tetap saja harus warga desa Parungkuda.
Kalau yang warga Pasir yang berdomisili di sini, yang memang bersiap siap dan sebagainya, itu memang program lingkungannya. Minimal untuk perwakilan kita ke desa, dimasukkan menjadi anggota Lumas. Sok mangga disepakati aja. Kalau itu memang ada yang berpotensi untuk apa? Anggaplah jembatan juga. Kami berharap juga opsi-opsi yang memang apa bisa diterima di lingkungan perpustaka ini semata-mata kami ingin hadir sekali lagi, walaupun sebenarnya ini luar biasa ya, warga perpustaka ini saja perjuangan 4 bulan sampai detik ini yang seharusnya kewajiban pengembang. Ketika kemarin saya mengawal perizinan bumi apa BLT itu ada, di setplan itu ada, masjid itu ada, itu salah satu kewajiban. Toh sambil itu memang ke depan mau tidak mau suasana berkembang, sekali lagi segala perjuangan yang telah dilaksanakan oleh Bapak Ibu sekalian, baik melalui paguyuban ataupun secara mandiri langsung berkontribusi, mudah-mudahan sekali lagi diakibatkan buat kita semua. Mungkin itu dulu yang disampaikan. Apakah nanti ada lanjut dan sebagainya, boleh mungkin ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.